Haleluya, puji Tuhan. Semuanya selamat sore, saudara-saudara. Kita memasuki di minggu pertama di bulan yang baru ini. Kita akan masuk dalam ibadah, khususnya hari ini kita merayakan memperingati perayaan hari Pentakosta, ya. Haleluya, puji Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sama-sama katakan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, nyanyi pujian bagimu. Mari kita semua berdiri. Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar. Engkau layak dipuji Tuhan. Haleluya. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Katakan dengan hati, namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Terima kasih banyak kalau pada sore hari ini kami jemaat-Mu Tuhan, gereja-Mu boleh ada di tempat ini. Kami mau datang dan beribadah kepadamu Tuhan. Engkau yang memimpin dan menguasai serangkaian ibadah yang kami lakukan ini Tuhan. Segala kuasa-kuasa setan, iblis, apapun dan kekuatannya kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hadirat Allah ada di tempat ini, memberkati kami yang semua yang sudah hadir. Mungkin ada saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan Tuhan. Engkau pimpin langkahnya tiba di tempat ini dalam sejahtera dan selamat daripada Tuhan. Kami akan memulai ibadah pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semua silakan duduk saudara-saudara. Hari Pentakosta menjadi peringatan yang luar biasa. Kita mengenang kembali bagaimana berkat jasmani, berkat rohani dicurahkan kepada gereja Tuhan. Itu yang kita ambil saudara-saudara dalam perayaan Pentakosta pada sore hari ini. Haleluya, Roh Kudus sudah tercurah. Dia ada di tempat ini. Mari miliki Dia dalam setiap kehidupan kita. Oh haleluya. Kudus
datanglah. Jamalah tiap pagi, jamalah, amin. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah, amin. Tiap hati yang gentar, hiburlah. Lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah, amin. Haleluya, datanglah Roh Kudus bagi kami semua. Roh Kudus, haleluya, datanglah. Jamalah tiap hati, jamalah. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah, amin. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, tiap hati yang gentar, hiburlah. Oh, lewati lembah, lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Sekali lagi katakan sama-sama, dengan percaya Dia ada dan datang menyertai kita. Roh Kudus, datanglah. Jamalah tiap hati, jamalah kami Tuhan. Haleluya, Engkau menguatkan kami. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah. Lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah, pimpinlah kami Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah, pimpin kami Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Haleluya, Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus menjamah setiap kami. Kami ada kekuatan bila ada Engkau Tuhan. Kami ada penghiburan bila ada Engkau dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, perayaan kemenangan di mana kelimpahan berkat Engkau berikan kepada gereja Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mengingat kembali bahwa berkat buat gereja Tuhan, berkat jasmani, berkat rohani Engkau sudah limpahkan, dan itu akan kami alami terus Tuhan dalam perjalanan kami sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau luar biasa, Engkau luar biasa. Oh amin, amin, haleluya. Mari semua kita semua berdiri, saudara-saudara. Kita lakukan pujian Ku Taruh Allah ada di sini dengan semangat, dengan girang-girang, dengan iman. Dia ada di tempat ini. Amin. Ku taruh Allah ada di sini. Ku lihat perubahan dalam setiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini.
di sini, ada di sini. Kulihat perubahan dalam setiap wajah. Haleluya. Bila kuasa Allah turun menjamah kita, amin. Ada kuasa Tuhan di tempat ini. Sekali lagi katakan, Roh Allah ada di sini. Kulihat perubahan dalam setiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi, karena Roh Allah ada di sini. Rasakan kuasa Allah, rasakan kuasa Allah turunlah, amin. Rasakan kuasa Allah turunlah, pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turun, oh haleluya, haleluya. Rasakan kuasa Allah turun, amin. Puji Tuhan, rahmatnya terbuka bagiku. Amin. Yes, katakan, rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah, pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turun, oh haleluya. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Yes, api Pentakosta ku biarkan menyala. Amin. Menyala, menyala selamanya. Haleluya. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku biarkan menyala. Menyala, menyala selamanya. Sekali lagi katakan, api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Oh haleluya. Tuhan ku biarkan terus menyala. Menyala, menyala selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Api Roh Kudus takkan pernah berhenti menyala dalam setiap kehidupan kita. Pada gereja Tuhan yang membutuhkan, gereja Tuhan yang merindukan kehadirannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu, kami rasakan kuasa-Mu. Amin Tuhan. Haleluya. Roh Kudus mengalir dalam setiap kami. Roh Kudus mengalir dalam setiap kami. Api, api, api membakar setiap roh kami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami bersukacita Tuhan, Engkau melimpahi gereja-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya, kelimpahan itu kami akan miliki pribadi, lepas pribadi. Haleluya, Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Roh Kudus sudah tercurah 2000 tahun yang lalu. Dia sudah ada, Dia sudah ada. Mari miliki kuasa Tuhan, memberikan kekuatan dalam perjalanan iman kita, memberikan penghiburan saat siap kita dalam kelelahan. Jesus, haleluya, haleluya.
Jamah kami. Haleluya. Yes, katakan ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Engkau kami perlu Tuhan. Ku selalu merindukan Engkau Tuhan. Haleluya. Kerinduanku, katakan ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Haleluya. Pimpin langkahku, ku taat selalu, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Allahku, beri belas kasihan-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu Yesuslah. Amin. Yesuslah Tuhan. Haleluya. Yesuslah Tuhan. Bagi semua bangsa. Haleluya. Roh Kudus terus bekerja dalam kami. Roh Kudus terus bekerja di dalam kami sampai menjadi sempurna gereja-Mu ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Akan menikmati berkat yang besar yang Kau sudah siapkan bagi gereja-Mu Tuhan. Haleluya. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh. Katakan ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Amin. Haleluya. Ku haus padamu, puaskan sekarang, puaskan sekarang kerinduanku, kerinduanku. Katakan ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Kau menuntunku, Kau pimpin langkahku, pimpin langkahku.
makanan itu bagi kami Tuhan. Kami siap menerimanya. Kami siap menerimanya Tuhan. Haleluya. Setiap hati kami akan menjadi piring yang baik untuk tempat makanan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Berikan makanan itu bagi kami Tuhan. Berfirmanlah Engkau bagi kami. Kuasa Tuhan terus bekerja lewat firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Sampaikan maksud Tuhan bagi kami gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih. Kami semua terus dibungkus oleh kuasa-Mu. Haleluya. Tidak ada kuasa-kuasa lain akan mengganggu pemberitaan firman Tuhan. Kami siap menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah raya hari ini. Ibadah raya kita disertai dengan perjamuan Tuhan. Hari ini juga kita memperingati hari Pantekosta, ya, hari Pentakosta. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, Minggu tanggal 5 ya, Juni, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema mengalami pengalaman Pantekosta atau Pentakosta. Bapak Ibu, saudara-saudara, sebagai orang-orang percaya, ada janji Tuhan untuk kita mengalami pengalaman Pantekosta ini atau Pentakosta ini. Ya, istimewa buat pelayan-pelayan Tuhan itu penting. Suatu waktu juga ya, Rasul Paulus ketika dia melakukan perjalanan ya, mau ke Korintus, ya, dia pada hari Pentakosta dia ada di Efesus. Dia katakan dia mau tinggal dulu di Efesus karena dia begitu penting ya merayakan hari Pentakosta itu. Coba kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-16. Jadi dikatakan di sana ini perjalanan Paulus yang melintasi Makedonia, dan di Korintus dia ingin tinggal berapa lama, tetapi ya waktu ia ada di Efesus dia ya di situ tinggal dulu karena dia ingin merayakan hari Pentakosta. Ayat 8, 1 Korintus pasal 16 ayat 8. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Ya. Dikatakan ayat yang ke-9, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak penentang. Jadi kita lihat bahwa Paulus merasa bahwa penting dia merayakan hari Pentakosta, ya, mengalami ya, pengalaman Pentakosta. Dia pun sudah mengalaminya, dan dikatakan di situ ya akan mengerjakan pekerjaan yang besar, walaupun tidak lepas juga daripada
tantangan Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita tahu bahwa hari Pentakosta itu di dalam kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hinggap pada masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Jadi pada hari Pentakosta, pada hari Pantekosta, ya, mereka mengalami pencurahan Roh Kudus, ya, di mana Roh Kudus memenuhi mereka. Dan ini pun sudah dinubuatkan oleh Yoel ratusan tahun yang lalu. Dan kita tahu bahwa hari Pentakosta ini di dalam Perjanjian Lama pun sudah, ya, selalu rayakan, karena ada 3 hari besar, ya, dalam PL itu, ya, kalau saudara baca di dalam Ulangan pasal 16 itu ada hari raya Paskah, ya, hari raya tidak beragi, ya. Terus 7 minggu kemudian itu, ya, hari raya Pantekosta atau Pentakosta, ya. Dulu, ya, Perjanjian mengingat akan, ya, pemberian Taurat atau juga merayakan hari raya panen, ya. Mereka melakukan, ya, ucapan syukur, ya, selama 7 hari. Nah, setelah itu hari raya yang ketiga adalah Pondok Daun-daunan, ya, itu hari raya juga ucapan syukur buat semua hasil panen, ya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, dalam bahasa aslinya itu kata Pentakosta itu hari yang ke-50. Jadi setelah kematian Yesus, ya, setelah Paskah, ya, 50 hari kemudian adalah hari Pentakosta. Nah, di situ saudara-saudara dalam Perjanjian Baru pada hari Pentakosta itu ada pencurahan Roh Kudus, ya, mempunyai nilai arti yang baru dalam Perjanjian Baru, itu hasil, ya, menuai hasil jiwa-jiwa, ya, oleh pekerjaan Roh Kudus. Karena kita melihat ketika murid-murid mengalami pengalaman Pentakosta, ada suatu hal yang terjadi di dalam kehidupan mereka, ya, ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Hidup mereka berubah dan mereka menerima kuasa daripada Tuhan, sehingga mereka melakukan perkara-perkara yang besar, mereka melakukan mujizat-mujizat. Dan Yesus pernah mengatakan waktu dia masih hidup, waktu dia bangkit, dia menampakkan kepada murid-muridnya untuk tidak meninggalkan Yerusalem, menunggu janji Bapa, ya. Yesus katakan juga, kamu dibaptis dengan baptisan Yohanes, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis. Waktu Yesus menampakkan diri selama 40 hari, ya, dia memberitakan, menyatakan, mengingatkan lagi, ya, tentang kebenaran kerajaan Allah. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, nah, janji Bapa itu, ya, dibaptis dengan Roh Kudus itu terjadi pada hari Pentakosta itu, hari yang ke-50. Ya, mereka menunggu setelah Yesus naik ke sorga. 10 hari kemudian, ya, orang-orang percaya ini berkumpul. Kalau saudara membaca di dalam Kisah Rasul pasal 1, mereka bertekun, berdoa. Jadi mereka ini orang-orang percaya berdoa, ya.
mereka menantikan. Dan disitulah pada hari Pentakosta, hari ke-50, mereka mengalami pencurahan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, betapa dahsyatnya murid-murid ini ketika mereka mengalami pengalaman Pentakosta ini. Mereka diubahkan hidup mereka, ya, termasuk si Petrus ini, ya, tadinya penakut, ya, menyangkal Yesus, tetapi di hadapan orang yang, ya, dia takuti itu, sekarang dia dengan penuh keberanian menyaksikan tentang Yesus yang mati dan bangkit, memberikan pengampunan dosa. Kalau saudara baca, dia berkhotbah, ya, orang-orang menyerahkan diri, percaya kepada Tuhan, dan dia melakukan mujizat. Ya, ada tanda-tanda heran. Orang yang lumpuh pun disembuhkan kalau saudara baca Kisah Rasul pasal yang ketiga. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita juga diingatkan, buat kita yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan mencurahkan rohnya, ya, di dalam, dia akan memberikan rohnya di dalam kehidupan kita, yang akan menyertai kehidupan kita. Yesus naik ke sorga, ya, ada keuntungan buat orang percaya, karena Roh Kudus itu datang. Karena Yesus naik ke sorga, Roh Kudus itu datang, ya, dia datang menyertai orang-orang percaya. Coba kita baca dulu di dalam Efesus pasal 1. Saya pernah ungkapkan di dalam renungan, dalam doa kita 10 malam. Ya, ini hari yang ke-10, 9 malam yang lalu. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Dengan pengakuan kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diberi hak anak-anak Allah. Tetapi dengan kita membiarkan diri dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Kudus yang menyatakan diri kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, ketika kita mendengar firman Tuhan, lalu kita menerima firman Tuhan, kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, dikatakan dia akan memeteraikan kehidupan kita, yaitu dengan Roh Kudus. Itu yang dijanjikan, saudara-saudaraku yang kasih. Karena Roh Kudus ini akan memberikan jaminan. Yesus naik ke sorga, kembali ke sorga. Bapak Ibu, saudara-saudara, selain dia menyediakan tempat, dia selalu berdoa. Nah, dikirimkan penolong yang akan menyertai, menggantikan posisi. Kita tahu bahwa Allah Bapa, dia merencanakan keselamatan dari dulu. Nah, yang melaksanakan keselamatan itu adalah Yesus. Dia datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, darahnya tertumpah untuk melakukan penebusan. Nah, Yesus melaksanakan, ya, karya keselamatan itu di atas kayu salib. Tapi bagaimana keselamatan itu menjadi pengalaman di dalam kehidupan kita? Itulah Roh Kudus, saudara-saudara, sebagai jaminan. Ya, ini baru cicipan kita, saudara-saudara, mengalami keselamatan di dalam dunia. Roh Kudus memberikan kita cicipan sementara aja. Seperti kalau ibu-ibu memasak makanan yang enak, itu harum, bau harumnya kita menghisap. Nah, begitu juga pengalaman keselamatan itu baru hanya. Nah, tapi Roh Kudus itu, coba kita baca 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-12.
2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-12. Maksudnya ayat yang ke-22 ya, bukan 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ya, Efesus tadi katakan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai jaminan, ya, kita memiliki ya keselamatan itu sepenuh-penuhnya nanti. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, betapa pentingnya Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, ya, sehingga kita mengalami keselamatan. Kita diyakinkan bahwa kita ini ditebus, diselamatkan, ya, bahwa kita ini ya memperoleh hidup yang kekal. Ya, Tuhan memberikan hidup yang kekal, memberikan keselamatan, dan kita mengalami keselamatan itu di dunia ini juga ada sukacita. Ya, karena kita diselamatkan, kita mengalami sukacita karena kita ditebus. Ya, sukacita Allah memenuhi kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, penting ya kita mengalami pengalaman Pentakosta orang-orang percaya. Coba kita lihat lagi di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Tidak hanya cukup mendengar firman Allah, percaya kepada Yesus, tapi kita mau supaya Roh Kudus itu ya memenuhi kita. Kita mengalami pengalaman Pentakosta. Kisah Rasul pasal yang ke-8. Satu waktu ya orang-orang di Samaria ini mendengar firman Tuhan, ya, yang disampaikan oleh Filipus. Filipus juga mengalami pengalaman Pentakosta sehingga dia punya keberanian ya memberitakan Injil, dan dia juga melayani dengan banyak hal yang luar biasa. Kita membacanya Kisah Para Rasul, kalau saudara membaca itu dari ayat 1 ya ayat 8, mana Filipus ini dia memberitakan firman Tuhan. Dan dikatakan lewat pemberitaan Filipus ini ya disertai dengan banyak orang-orang yang disembuhkan, dan orang yang dirasuk setan pun ya dikeluarkan ya setannya di dalam kehidupan mereka, dan mereka mengalami sukacita yang besar. Kita lihat ayat 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman karena firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas orang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 17, kemudian keduanya menumpangkan tangan, di mana mereka lalu menerima Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudara, jadi mereka sudah menerima firman Allah, mendengar pemberitaan tentang bahwa Yesus adalah juru selamat, dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan juru selamat. Bahkan mereka memberi diri mereka dibaptis. Entah berapa lama pengalaman mereka menerima firman dan percaya, tapi dikatakan di sini Roh Kudus belum mereka peroleh. Walaupun mereka sudah mendengar firman Allah, sudah percaya, sudah memberi diri dibaptis, lalu rasul-rasul ini diutus, ya, Petrus dan Yohanes ke Samaria. Waktu dia diutus, dia berdoa, menumpangkan tangan kepada mereka, mereka baru menerima Roh Kudus. Ya, ada satu pengalaman yang berbeda, ya, pengalaman
pencurahan Roh Kudus, pengalaman Pantekosta di dalam kehidupan orang percaya ini. Ya. Coba kita lihat lagi di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9. Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-34. Ini ada satu peristiwa lagi di mana Petrus dia berkhotbah, dia berbicara. Kita baca dari ayat 44 saja ya. Jadi Petrus berbicara bahwa Allah tidak membedakan orang karena dia dapat penglihatan ya di rumah si Cornelius ini. Cornelius pun melihat penglihatan, lalu keluarganya berkumpul ya, mengundang ya Petrus yang berkhotbah, lalu orang-orang di sana menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayat 43. Tetapi dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, jadi dia berkhotbah, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang. Karena Roh Kudus, karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain. Jadi bukan hanya umat pilihan Tuhan, orang-orang Yahudi, tetapi orang-orang lain juga. Ketika mereka percaya, termasuk Cornelius ini membuka rumahnya dan keluarganya, mereka percaya. Ya, satu waktu dia melihat, oh ada binatang-binatang yang tidak boleh dimakan, tetapi dalam penglihatan itu dia harus makan. Lalu mempunyai arti bahwa dia harus ya datang kepada orang-orang ini, saudara-saudara, untuk memberitakan Injil. Ya, karena Roh Allah yang berkata-kata, dia taat. Petrus datang ke rumah si Cornelius. Nah, dia berkhotbah ini sampai dia tercengang-cengang. Ketika dia berkhotbah, mereka mendengar firman Tuhan atau mereka penuh dengan Roh Kudus, saudara-saudara. Ya, jadi ada pengalaman yang berbeda. Lalu dikatakan ayat 46, sebab mereka mendengar orang-orang ini berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Ini berbeda, saudara. Kalau tadi orang yang sudah menerima firman Tuhan sudah dibaptis, tapi belum dipenuhkan Roh Kudus. Lalu Petrus dan Yohanes berdoa, mereka penuh Roh Kudus. Ini berbeda. Bangsa-bangsa lain, tapi mereka percaya kepada Tuhan, menerima firman Tuhan. Tak kala Petrus berkhotbah, mereka mengalami pengalaman Pentakosta ini, Pantekosta ini. Mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya, tapi Petrus katakan, ya mereka juga harus dibaptis setelah itu, saudara-saudara. Nah, kita lihat di sini relatif. Kapan seseorang mengalami pengalaman Pantekosta itu? Saudara-saudaraku, memang Tuhan janjikan bahwa setiap orang percaya akan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya, setiap orang percaya akan mengalami janji ini. Kapan? Relatif, saudara-saudara. Tetapi kalau saudara membuka hati saudara sepenuh-penuhnya, ya, saudara membuka mulut saudara untuk memuliakan Tuhan, saudara datang selalu berdoa, saudara percaya janji Allah ini dalam kehidupan saudara, senantiasa mau ya melakukan firman Tuhan, mau meninggalkan ya seperti khotbah saya, membuang ya kehidupan yang lama, ya jangan menambal kain yang sudah tua dengan kain yang baru. Anggur yang baru itu harus ya diisi di dalam kirbat yang baru. Begitu juga saudara-saudaraku yang kekasih, ya tentu ya janji ini buat kita yang percaya.
Ya, kita harus mengalami hal ini, saudara-saudara. Jadi Alkitab pun menerangkan ini, ya. Pengalaman pada hari Pentakosta mereka mengalami di mana Roh Kudus dicurahkan, orang-orang percaya dipenuhkan. Setelah itu, waktu mereka berdoa, kalau saudara membaca di dalam Kisah Rasul setelah hari Pentakosta, mereka berdoa, mereka dipenuhkan lagi dengan Roh Kudus. Jadi penting sekali kita selalu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya, seperti malam kemarin terakhir saya katakan, ya, kehendak Allah supaya kita penuh dengan Roh Kudus. Saudara-saudaraku, pengalaman Roh Kudus, pengalaman Pentakosta itu penting, di mana Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Karena firman Tuhan, kalau Roh Kudus itu ya datang memenuhi kehidupan kita, dia memberikan kuasa. Ya, kata kuasa ini dunamis, ya, lalu berangkat kepada dinamo yang menggerakkan power, kekuatan, dan menghidupkan, memberikan kita kegairahan, semangat, memberikan kuasa. Ya, saya katakan seringkali kita menghadapi tantangan-tantangan. Ya, daripada si iblis, ya, kalau ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, dia memberikan kuasa untuk kita dapat, ya, berkata tidak, ya, kepada rayuan-rayuan iblis maupun kepada dunia. Ya, dunia seringkali menawarkan kemewahannya, saudara-saudara, seperti ya ketika Yesus dibawa ke bumbungan bait Allah, dia lihatkan dunia, ya, iblis ini menawarkan, ya, aku akan berikan kalau kamu. Tapi Yesus berkata, enyahlah engkau, ya iblis. Ya, kita juga harus dapat berkata tidak. Kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, Roh Kudus akan menyanggupkan kita untuk kita tidak mau mengikuti, ya, keinginan-keinginan dunia. Teristimewa musuh kita, ya, paling besar adalah diri kita. Seringkali diri kita ini, saudara-saudara, keinginannya untuk melakukan keinginan daging, ya, hal-hal daging. Kalau saudara baca Galatia pasal yang ke-5, ya, kalau ayat 22 adalah buah-buah roh, ya, itulah yang Roh Kudus, ya, hasil berikan di dalam kehidupan kita. Tapi kalau saudara baca ayat sebelumnya, itulah, ya, keinginan daging, ya, di dalam kehidupan manusia, yang Galatia pasal yang ke-5. Kita lihat ayat yang ke-19. Perbuatan daging ialah telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percerahan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, sebagainya dan sebagainya, saudara-saudara. Tapi orang yang dipenuhkan Roh Kudus, dia akan mengeluarkan buah-buah Roh Kudus. Beda ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita rindu, ya, kita mengalami pengalaman Pentakosta ini. Ya, Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Ya, dia akan memberikan kuasa sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang dahsyat seperti, ya, di dalam firman Tuhan ini. Kalau di dalam Kisah Para Rasul sebenarnya itu kisah perbuatan, ya, daripada Roh Kudus, ya. Kalau saudara lihat Paulus, tadinya namanya Saul, dia penganiaya pengikut Kristus, orang-orang Kristen. Dia pikir untuk melakukan, ya, menganiaya itu, dia pikir itu adalah satu kebenaran untuk agamanya, saudara-saudaraku. Ketika dia mau menganiaya orang-orang Kristen ini, orang-orang pengikut Kristus ini, Tuhan tangkap. Dalam perjalanan di Damsyik, dia bertemu dengan Yesus. Ya, dikatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya? Padahal zamannya berbeda, ya. Yesus tidak hidup di zamannya Saul. Yesus sudah bangkit, sudah naik. Tetapi
Saulus ini diminta pertanggungjawab ya. Kalau saudara baca Kisah Rasul pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-5, dari ayat 3. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya ini. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Dan seterusnya saudara, dia menerima panggilan Allah, menjadi alat pilihan Tuhan. Kalau saudara baca ayat yang ke-15, dia dijamah, dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, tadinya dia menganiaya orang. Tuhan katakan, mengapa engkau menganiaya? Siapakah engkau? Akulah Yesus. Kapan dia menganiaya Yesus? Ketika dia menganiaya pengikutnya, berarti dia menganiaya. Jadi ada hubungannya. Tuhan akan membela kita. Saudara-saudara, yang terpenting adalah hari ini kita merayakan seperti Paulus. Dia tetap tinggal di Efesus untuk merayakan. Supaya apa? Ini ada satu kesempatan ya, mengalami pekerjaan Allah yang besar. Ya, biarlah kita juga mau mengalami ya satu pengalaman yang besar dengan Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kekuatan, kuasa kepada kita. Dan biarlah saudara-saudaraku yang kasih, biarlah kita punya kerinduan, haus ya, datang kepada Tuhan. Ayat yang terakhir, Yohanes pasal yang ke-7. Kita akan mengambil perjamuan Tuhan ya. Yohanes pasal 7 ayat yang ke-37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalamnya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab Roh Kudus belum datang karena Yesus belum. Waktu ini Yesus masih hidup. Ya. Tapi kita sekarang kita tahu bahwa Yesus telah naik, dia telah mengirimkan Roh Kudusnya. Nah, Roh Kudusnya itu ya akan tinggal di dalam kehidupan orang percaya, akan memenuhi kita. Dia dikatakan seperti mata air yang akan mengalirkan aliran-aliran air hidup. Dia akan memberikan kesukaan kepada kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan menerima perjamuan Tuhan. Bapak Ibu juga yang mengikuti secara online bisa menyiapkan juga roti dan anggurnya. Kalau sudah, mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Kita berdoa, Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini di mana kami mulai lagi mengambil perjamuan Tuhan. Berkati roti dan anggur ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita dengar firman Tuhan. Kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan ucapan syukur dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terima roti ini sebagai tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita menyiapkan roti anggur. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan anggur lebih tinggi dari kepala kita. Kita dengar terlebih dulu firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dengan ucapan syukur dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terima anggur ini sebagai darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya undang Ibu Gembala ke depan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus Tuhan jamah kehidupan kami, jamah kehidupan kami. Istimewa kami ada di dalam organisasi gereja Pantai Kosta di Indonesia. Kami boleh juga punya kerinduan untuk mengalami pengalaman Pantai Kosta di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Engkau ada di dalam kami, kami pun ada di dalam Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Puji namamu. Sembah Tuhan. Haleluya. Pribadi Tuhan, Roh Kudus ada di dalam kita. Pribadi Tuhan, Roh Kudus itu berkuasa di dalam kita. Ingat saudara, gereja Tuhan sudah mengalami pencurahan itu. Dia ada di dalam kita. Ingat itu, dia ada di dalam kita. Haleluya Yesus. Kalau Roh Kudus ada di dalam dirimu, Dia akan memberikan semangat buat kamu. Ada tugas besar dari Tuhan buat gerejanya. Setelah engkau menerima kuasa itu, ada tugas besar yang Tuhan berikan kepada kita. Beritakan Tuhan. Beritakan Tuhan. Beritakan juru selamat. Haleluya. Ada kekuatan yang memampukan kita terus berjalan di dalam kebenaran. Ada kekuatan yang membuat kita terus dibaharui oleh Tuhan. Ingat saudara, lewat merayakan hari Pentakosta, bahwa Dia ada di dalam kita. Jangan abaikan itu. Tuhan ingin pertumbuhan di dalam kita. Tuhan ingin pertumbuhan di dalam kita. Ada tugas buat diri kita. Jadi ada tugas juga dari Tuhan buat sesama kita. Mari lakukan tugas ini. Kita diingatkan. Kita diingatkan. Lewat perayaan Pentakosta kita diingatkan. Ada tugas yang Tuhan
berikan kepada setiap kita. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami rindu Engkau. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh-Mu membangkitkan kami Tuhan, untuk kami berdiri kembali di dalam kekuatan Tuhan. Roh-Mu memberikan kami kemampuan untuk kami berdiri dan bangkit melakukan tugas kami Tuhan, menjadi gereja Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang semakin diberkati Tuhan. Haleluya. Jesus, lawat kami Tuhan, lawat kami Tuhan. Dari anak-anak kecil dilawat Tuhan, dari anak-anak muda, remaja dilawat Tuhan. Roh Kudus ada di dalam kita semua. Para wanita dilawat oleh Tuhan, pria-pria dilawat oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Puji nama-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Memuaskan hatiku Tuhan. Amin. Haleluya. Ya Roh Kudus, mari datang Tuhan, datang menjamah setiap kami yang haus, yang merindukan Engkau Tuhan. Membangkitkan kami Tuhan, Engkau membangkitkan roh kami Tuhan, memberikan semangat bagi kami. Haleluya. Roh-Mu dalam kami Tuhan. Amin, amin. Nama-Mu Yesus. Haleluya.
kasih Tuhan. Haleluya. Jangan berhenti bekerja di dalam kami Tuhan. Kami terlalu butuh Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Banyak kendala-kendala, haleluya, yang mengganggu kami untuk mendekatkan diri kepadamu. Tetapi pada hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa ada kekuatan yang luar biasa yang memampukan kami untuk kami tetap berjalan dan berjalan, mengalahkan kedagingan kami, mengalahkan kelemahan kami, mengubah segala kelelahan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami diubahkan, dalam nama Yesus kami dibaharui, dalam nama Yesus pun kami akan melangkah bersamamu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, memberkati hamba-Mu Tuhan. Dan terima kasih buat perjamuan kudus yang sudah kami terima, mendatangkan mujizat baru dalam kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, haleluya, dalam nama Yesus. Yang kecewa, yang sakit hati, haleluya, diubahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang diikat oleh kekuatan-kekuatan setan diputuskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kedengkian, iri hati, kesombongan dihancurkan di dalam nama Yesus. Kami gereja, menjadi gereja yang mengabarkan terang-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya Yesus. Amin Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan hingga kesakitan tidak menimpa aku. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara-saudari mau dibantu dalam doa. Engkau boleh mengangkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu. Yakinlah Tuhan tidak berubah, Tuhan tidak membedakan rupa kita. Dia menilik sampai ke dalaman hati kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Engkau. Lihat Tuhan, hamba-Mu mewakili jemaat-Mu, berdoa buat mereka, permohonan doa mereka, dan mereka juga yang Tuhan mengikuti secara online. Tuhan kasihani kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah mujizat kuasa Tuhan kami boleh alami pertolongan-Mu Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang sedang mengalami kesusahan Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan mengadakan dan berkati mereka, yang membutuhkan pekerjaan Tuhan berkati pekerjaan, berkati usaha mereka, berkati pendidikan anak-anak kami semua. Tuhan tolong rumah tangga jemaat-Mu semua. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, berkati ekonomi keamanan kami. Tuhan berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri kabinet, aparat dari pusat sampai ke daerah. Tuhan berkati. Berkati Komandan Pas Pampres bersama seluruh pasukan bersama keluarga mereka, berkati. Baik Komandan Komplek bersama staf dan keluarga mereka, berkati. RT RW yang ada di tempat Kelurahan Tengah, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat musyawarah daerah
Gereja Pantai Kosta di Indonesia, di DKI Jakarta yang akan diadakan tanggal 13 Juni ini Tuhan. Biarlah Tuhan tolong semuanya, biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi. Tuhan tolong pemimpin-pemimpin kami dari majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah dan seterusnya Tuhan. Hamba-hambamu di mana saja berada, Tuhan tolong khususnya Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Roh Kudus senantiasa menyertai hamba-hambamu, menyertai kami umat ketebusan-Mu, kami semua jemaat yang ada di GPDI Philadelphia. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan umat-Mu besar kecil di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengembalikan milik Tuhan bagaikan benih dituai lagi bulan depan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat Tuhan kepada mereka yang mengembalikan milik Tuhan dengan iman dan percaya. Mereka melakukan firman Tuhan dan mereka mengalami kelimpahan sesuai janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita kembali mengangkat kedua belah tangan kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih, biarlah kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami di dalam kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus.